Lihat negeri ini yang katanya negeri yang selalu meminta pendapat wakil-wakil rakyat. Benarkah menaikkan BBM? Benarkah menaikkan listrik? Lalu mengikuti pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau MPR dengan musyawarah? Tidak. Seringkali kebijakan itu telah diputuskan baru kemudian didiskusikan. Oleh karena itu, demokrasi selain dia bertentangan dengan Islam, yang kedua, demokrasi adalah ide rusak, bohong, dusta demi kepentingan para elit penguasa agar mereka mampu berkuasa. Kalau kita mirip demokrasi kita kejar, mengapa demokrasi milik Islam kemudian Islam yang kita tinggalkan, demokrasi mirip Islam kita ambil? Maka sudah sepakat hanya Islam yang pantas kita ambil untuk mengatur kehidupan kita. Fatalnya, negeri-negeri kaum muslimin hari ini lebih ridho diperintah demokrasi daripada kemudian diperintah oleh Islam yang sudah jelas-jelas berada Allah SWT. Mari pahami fakta demokrasi, pahami fakta Islam. Kita akan menemukan perbedaan mendasar di antara kita. Yang kedua, kita mendakwahkan bahwa Islam adalah Islam, tidak mungkin menyamai demokrasi dan tidak ada juga istilah demokrasi Islam. Kalau ada demokrasi Islami, nanti ada pacaran yang Islami. Kalau ada pacaran yang Islami, nanti ada maling yang Islami. Kalau ada maling yang Islami, nanti ada pelacur yang Islami. Maka Islam adalah Islam, kemaksiatan adalah kemaksiatan. Tidak mungkin mencampur batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil, karena yang hak sudah jelas, yang batil juga sudah jelas. Mulai hari ini kita tolak apapun sistem peradaban, pengaturan atau apapun yang berasal dari manusia yang lemah dan tidak menguasai dirinya sendiri. Maka marilah mulai hari ini kita hanya dan hanya mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda-Tanya Politik, semakin jelas semakin asik. Hati-hati ya Bu, Bapak-bapak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, hati-hati. Kalau kita mendengar kelompok-kelompok HTI, EPI, MUI, PKS, Taliban, ISIS, itu namanya 11. Mereka satu aliran. Mereka satu universitas. Namanya Universitas Afghanistan. Semua teroris di dunia ini jebolan Universitas Afghanistan. Jebolan Universitas Taliban. Orang yang di video barusan itu kalau bukan orang HTI, orang EPI, orang MUI, orang PKS, nggak akan jauh dari sana. PKS itu partainya para teroris. Partainya orang-orang EPI, partainya orang-orang HTI. Itu PKS. MUI juga pasti pilih PKS. Mereka satu bendera. Aliwa, aloya, hitam putih, tulisannya Tauhid. Lihat di Afghanistan sana, benderanya sama dengan yang dikibarkan di sini. Mereka sudah jelas mengatakan anti demokrasi, anti sistem yang ada di Indonesia. Perhatikan video barusan. Mereka anti Pancasila, anti UUD 1945, anti kebinekaan, udah jelas, udah fix. Kalau saya jadi Kapolrinya, sudah saya tangkap orang. Yang di video barusan sudah saya tangkap. Hati-hati. Mereka bertempur di medsos sudah kalah. Bertempur di debat televisi sudah kalah. Bertempur di pilpres dan pemilu sudah kalah. Mereka sekarang sedang menyusup, menyebarkan paham-paham mereka secara bergerilya, meyakinkan umat Islam bahwa mendirikan syariat Islam di Indonesia itu keharusan, kewajiban. Bahasa sederhananya begini, orang-orang HTI, EPI, PKS, MUI mengatakan bahwa Pancasila itu sudah gagal, jadi harus tegak syariat Islam. Kurang lebih seperti itulah. Benarkah Pancasila sudah gagal? Benarkah demokrasi di Indonesia sudah gagal? Benarkah sistem di Indonesia sudah gagal? Tidak bro, tidak gagal. Buktinya 77 tahun Indonesia merdeka. Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang masih tetap dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satupun yang terpecah. Teruji, terbukti menjaga persatuan yang ada di Indonesia. Kalau belum mencapai keadilan,
Bukan salah sistemnya. Orang-orangnya yang nggak ngerti sistem dan tidak mau menjalankan sistem dengan sebaik-baiknya. Bukan salah sistem. Sekarang yang mereka bangga-banggakan sistem syariat Islam. Kiblat mereka Taliban. Kiblat mereka Afghanistan. Perhatikan Taliban atau Afghanistan. Apakah kondisinya lebih baik daripada Indonesia? Apakah kondisinya lebih maju daripada Indonesia? Apakah kondisinya lebih pesat daripada Indonesia? No. Mereka semakin tertinggal dan terbelakang. Syariat Islam yang mereka katakan bisa membangkitkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata kalau kita lihat di Taliban, justru membuat negara Taliban, negara Pakistan, negara Afghanistan terpuruk, jadi negara termiskin karena tidak mampu berbuat apa-apa. Syariat Islam itu bagi mereka cuma angan-angan, prakteknya nol besar. Jadi jangan percaya. Demokrasi sudah teruji, terbukti membuat Indonesia dalam kemajuan yang signifikan. Jangan mau dibohongin. Tetap NKRI harga mati. Dan saya minta orang-orang kayak gini kepada aparat keamanan, mohon segera ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.